dental care. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stomatitis atau sariawan, yaitu radang yang terjadi pada mukosa mulut. Di mana sih mukosa mulut itu? Yaitu bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut seperti di bagian dalam pipi, kemudian bagian langit-langit, gusi, ataupun lidah. Apa sih gejala yang terjadi ketika seseorang itu memiliki kondisi stomatitis atau sariawan? Yang pertama, pasti terjadi perlukaan atau bagian seperti ulcerasi yang berbentuk bulat ataupun oval dan biasanya berukuran sekitar 0,1 mm sampai dengan 4 mm. Dan biasanya bagian tengah dari lukanya tersebut berwarna putih, sedangkan bagian pinggirnya berwarna kemerahan. Yang pertama itu adalah kondisi trauma atau terjadinya perlukaan karena yang pertama tergigit atau terkena pada gigi-gigi yang tajam, atau juga trauma karena suhu. Kemudian bisa juga terjadi karena kekurangan seperti vitamin, zat besi, asam folat, dan kandungan-kandungan baik lainnya yang berasal dari sayuran dan buah. Selain itu, faktor psikologi atau stres juga berpengaruh ya. Kalau misalkan kita sedang memiliki banyak pikiran atau misal contohnya mau ujian, tumbuh stomatitis atau muncul stomatitis bisa terjadi. Kemudian selain itu juga bisa terjadi karena faktor endokrin atau hormonal. Contohnya pada wanita bisa terjadi pada saat wanita tersebut mengalami masa menstruasi ataupun pada saat kehamilan. Kemudian bisa juga faktor herediter atau keturunan. Contoh lainnya yaitu dari faktor imunologi atau dari kekebalan tubuh kita ya. Ketika badan kita tidak fit, otomatis si imun-imun yang ada di dalam tubuh kita juga akan bereaksi sehingga bisa terjadilah stomatitis atau sariawan. Yang terakhir bisa juga terjadi karena infeksi bakteri. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya stomatitis pada permukaan gusi ketika seseorang tersebut mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Untuk penanganannya, stomatitis atau sariawan ini sebetulnya bisa sembuh sendiri ya. Hanya saja kita memerlukan bantuan dari imun tubuh kita untuk mempercepat proses penyembuhannya, yaitu bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur, buah, suplemen, dan lain-lain. Selain itu juga kita harus mengontrol pola stres kita supaya selalu bahagia dan selalu memiliki pikiran yang positif. Kemudian kita juga bisa melakukan olahraga rutin supaya imun tubuh juga tetap terjaga. Dan medikasi atau pengobatan dari dokter juga mungkin diperlukan jika kondisinya memang diperlukan untuk diberikan pengobatan dari luar, contohnya dengan penggunaan salep yang diresepkan oleh dokter. Ketika sariawan tersebut muncul di tempat yang sama dan dalam jangka waktu yang lama, perlu kita curigai. Kenapa? Karena bisa saja kondisi tersebut mengarah ke keganasan atau kanker. Oleh karena itu, bukan hanya kesehatan gigi saja yang perlu diperiksakan ke dokter gigi, namun kondisi rongga mulut lainnya juga perlu diperiksakan ya. Jangan lupa untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jika ada keluhan, segera hubungi dokter gigi terdekat. Terima kasih.